hatred. We're in the Great War now. Bayangkan dunia ini seperti sebuah panggung lampu-lampu gemerlap menyorot wajah-wajah palsu musik yang memabukkan menenggelamkan kesunyian hati para penonton bersorak, tertawa, terpesona. Tapi, siapa yang menulis naskahnya? Siapa yang menyutradarai semua ini? Di balik tirai megah itu ada kekuatan yang bekerja diam-diam menentukan siapa yang berbicara, siapa yang diam, siapa yang dipuji, dan siapa yang harus dilenyapkan. Kita pikir kita bebas, padahal kita hanya aktor dalam skenario yang sudah lama ditulis, diatur dikendalikan oleh tangan-tangan yang tak terlihat, namun terasa di mana-mana. Jawabannya mengejutkan. Bukan presiden, bukan raja, bukan miliarder, tapi iblis ya. Dialah dalang di balik tirai penyusun naskah, penuh tipu daya yang membuat dunia ini tampak indah. Padahal sesat dialah yang mengubah kebohongan. Jadi kebenaran yang membuat yang zalim tampak seperti pahlawan yang menukar nurani dengan popularitas iman dengan hiburan dan kebenaran. Dengan kebisingan iblis tidak lagi menakutkan karena kini ia berseragam berdasi tersenyum di depan kamera dan berdiri di atas panggung diiringi tepuk tangan. Sejak ia menolak sujud kepada Adam, iblis bersumpah untuk menyesatkan anak cucu manusia hingga hari kiamat, bukan 1-2, tapi seluruhnya kecuali mereka yang tulus dalam iman. Aku akan datangi mereka, katanya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau akan mendapati, kebanyakan mereka tidak bersyukur. Itulah sumpah iblis dan dunia, kini adalah panggung bagi janji. Itu lihat sekelilingmu kehidupan modern yang dibungkus kemajuan, tapi mengikis ketauhidan budaya yang tampak bebas. Tapi mengikat manusia dalam hawa nafsu ini bukan kebetulan, ini strategi. Demi kekuasaanmu. Itulah sumpahnya, aku akan menyesatkan mereka semuanya. QS Syaat, 82 hingga 83. Bukan sekadar ucapan, tapi deklarasi perang abadi antara iblis dan umat manusia. Sejak saat itu, segala sistem, segala godaan, segala tipu daya dirancang untuk satu tujuan, menjauhkan manusia dari penciptanya. Dan iblis tidak bekerja sendirian. Ia merekrut tangan-tangan manusia yang tergoda oleh dunia, oleh tahta, harta, dan wanita mereka, menjual jiwanya dan menjadi pion dalam permainan setan. Maka lahirlah generasi yang lupa pada langit, yang menjadikan bumi sebagai Tuhan, yang menukar petunjuk dengan nafsu, dan menjadikan iblis sebagai penasihat. Iblis tidak menampilkan diri, ia tidak muncul dengan tanduk dan api. Ia bersembunyi di balik layar, di balik senyuman, di balik jabatan. Ia memakai aktor yang tampak terhormat, yang berbicara tentang perdamaian. Tapi menyebar kerusakan, ia memakai simbol yang tersebar di mana-mana, di logo, film, musik, bahkan arsitektur, yang tampaknya biasa, tapi penuh makna gelap. Dan yang paling berbahaya, ia membangun sistem bukan satu, tapi banyak sistem pendidikan yang melahirkan manusia tanpa ruh. Sistem ekonomi yang memuja riba, sistem hiburan yang menumpulkan hati, dan sistem politik yang menghalalkan segala cara asal kekuasaan tetap di tangan mereka. Iblis tidak butuh pedang. Ia cukup dengan ilusi dan manusia yang lupa pada tujuannya. Hiburan yang melalaikan mengubah waktu, jadi pelarian tawa, jadi candu dan dosa. Jadi tontonan media yang menipu, memutarbalikkan fakta, membungkam suara kebenaran, dan memoles kebohongan. Hingga tampak suci politik yang dipermainkan, bukan lagi alat keadilan, tapi panggung sandiwara di mana kekuasaan diperjualbelikan, dan suara rakyat dibungkam oleh agenda global. Semua ini bukan kebetulan, ini rangkaian sistem yang perlahan memisahkan manusia dari Tuhannya, membentuk dunia tanpa arah, tanpa ruh, tanpa cahaya. Iblis menjadikan dunia ini penuh sandiwara, peran-peran ditukar, penjahat dipuji. Pembela kebenaran dicurigai pelaku kezaliman, disebut pahlawan, dan korban disebut teroris. Ia membungkus kebatilan dengan kemasan indah, menjual mimpi tentang kebebasan, sambil mengikat manusia dengan rantai tak terlihat.
Ia ajarkan bahwa kebenaran itu relatif, bahwa surga bisa ditunda, dan bahwa hidup ini hanya soal kenikmatan. Sesaat iblis tidak butuh kekerasan. Ia cukup dengan kebingungan. Cukup dengan menjauhkan manusia dari makna, cukup dengan membuat mereka tertawa. Dan lupa mengapa mereka diciptakan dunia. Jadi panggung besar, dan manusia jadi pemain. Tanpa sadar mereka sedang disutradarai oleh musuh yang paling nyata, tapi paling tersembunyi. Mereka berdasi berbicara lantang, dipuja sebagai pemimpin. Disebut tokoh dunia, pahlawan kemanusiaan, penjaga perdamaian. Tapi sejatinya, mereka hanyalah boneka dipilih, bukan karena kebenaran, tapi karena kepatuhan kepada sistem, kepada naskah, yang ditulis oleh tangan-tangan gelap di balik layar. Mereka duduk di kursi tinggi, tapi tali kendalinya dipegang oleh kekuatan yang tak terlihat. Kekuatan yang mengatur arah ekonomi, mengontrol opini publik, mengendalikan agenda global. Mereka berbicara tentang moral, tapi menandatangani perjanjian penuh penindasan. Mereka menangis di depan kamera, tapi membiarkan genosida berjalan tanpa henti. Mereka bukan pemimpin, mereka pemeran dalam sandiwara besar yang ditertawakan oleh iblis dan ditonton oleh umat manusia yang belum juga sadar. Agama yang seharusnya menuntun manusia kepada Tuhan, kini dijadikan alat untuk menguasai manusia atas nama Tuhan. Ajaran diselewengkan hukum ilahi, diperdagangkan wahyu, ditafsirkan sesuai kepentingan penguasa mereka, berbicara atas nama surga, tapi sibuk membangun istana di bumi. Mereka berdakwah tentang akhirat, tapi berlomba menumpuk dunia agama yang suci. Dibungkus dengan ritual, dipoles dengan kemewahan, dijauhkan dari makna dan didekatkan pada kekuasaan di tangan iblis. Agama bukan lagi jalan menuju keselamatan, tapi alat untuk mengendalikan, membungkam, dan menyesatkan lebih banyak jiwa. Manusia pun bingung, mana nabi, mana raja, mana ulama, mana pedagang. Semua kabur karena agama dijadikan panggung. Bukan cahaya, tapi topeng. Moral dijungkir balikan kebenaran, dikaburkan dosa, dinormalisasi atas nama hak asasi, atas nama kebebasan pribadi. Perzinahan disebut cinta maksiat, disebut pilihan laki-laki ingin jadi perempuan. Perempuan menolak jadi ibu, anak menentang orang tua. Semua dianggap wajar, semua diberi ruang, dan yang menolak justru dianggap jahat. Masyarakat diajarkan bahwa tidak ada lagi yang mutlak, semua boleh. Semua benar, semua sah asal tidak menyakiti secara fisik. Padahal luka paling dalam bukan selalu tampak di tubuh, tapi tertanam di hati, di nurani yang lama-lama mati. Karena terus dipaksa untuk membenarkan yang salah, inilah dunia iblis, di mana dosa bukan lagi aib, tapi identitas yang harus diterima, dirayakan, dan dilindungi dengan hukum. Penguasa yang zalim, tapi dielu-elukan mereka menindas. Tapi disanjung sebagai penyelamat, mereka membungkam. Tapi dipuja sebagai penjaga stabilitas media, memoles wajah mereka seolah bijaksana, seolah peduli. Padahal tangan mereka berlumur darah dan langkah mereka menindih kebenaran. Mereka bicara tentang hukum, tapi melanggar konstitusi. Mereka bicara tentang keadilan, tapi memenjarakan para penyeru kebenaran. Mereka duduk di singgasana tinggi, dijaga pasukan bersenjata. Dipuja rakyat yang lapar, yang tak lagi tahu mana pemimpin sejati, mana boneka iblis, dan dunia pun bertepuk tangan, menonton pertunjukan kekuasaan, tanpa sadar bahwa yang mereka puja adalah penindas, yang sedang merampas masa depan mereka sendiri. Mereka bukan nabi, bukan guru, bukan ilmuwan, tapi diikuti, dipuja, ditiru artis dan influencer, berdandan sempurna, berbicara lancar. Tapi yang dijual bukan ilmu melainkan syahwat. Mereka ajarkan gaya hidup bebas, pamer tubuh, pamer harta, pamer dosa. Semua dikemas sebagai konten. Semua dinilai dari jumlah like dan followers. Bukan dari nilai dan akhlak. Mereka tanamkan satu pesan berulang-ulang. Hidup ini untuk bersenang-senang. Ikuti kata hati. Nikmati sekarang, pikirkan nanti. Dan generasi pun tumbuh bukan dengan cita-cita, tapi dengan obsesi viral. Bukan ingin bermanfaat, tapi ingin terkenal. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah panggung di mana syahwat dijadikan komoditas dan hedonisme dijadikan tujuan hidup. Dan di balik itu semua, iblis tertawa karena semakin sedikit manusia yang tahu untuk apa mereka diciptakan. Mereka disebut cerdas, bergelar tinggi,
diundang ke forum-forum besar, dipuja sebagai otak peradaban para ilmuwan, para filsuf, para pemikir modern. Tapi di balik gelar dan sorotan, mereka menyisihkan Tuhan dari persamaan logika bagi mereka. Alam semesta hanyalah kebetulan hidup, hanyalah reaksi kimia. Manusia hanyalah evolusi dari hewan dan ruh. Hanyalah ilusi mereka menolak wahyu, menertawakan agama, dan menganggap iman sebagai warisan purba yang tak lagi relevan di dunia. Digital mereka mengaku objektif, tapi menutup diri dari kebenaran yang tak bisa diukur oleh mikroskop. Mereka mengaku bebas, tapi terbelenggu oleh ego dan angkuhnya akal. Dan generasi muda pun ikut terseret melihat ilmu tanpa iman menyembah logika. Tapi kehilangan makna. Inilah zaman di mana kecerdasan digunakan bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk menggantikannya. Bahkan sebagian tokoh agama yang seharusnya jadi penjaga kebenaran, ikut tergelincir menjual ayat demi jabatan, menukar prinsip dengan kekuasaan. Mereka bicara atas nama Tuhan, tapi hatinya tertambat pada istana. Mereka berseru tentang akhlak, tapi diam saat kezaliman berkuasa. Mereka tahu mana hak mana batil, tapi memilih membungkam kebenaran. Demi kenyamanan, mereka berdiri di mimbar, tapi tak lagi menyuarakan risalah mereka. Justru menyulap agama menjadi alat legitimasi untuk para tiran, untuk sistem yang menindas firman Tuhan. Dipelintir disesuaikan dengan selera penguasa hadis. Dipilih bukan untuk menghidupkan iman, tapi untuk mengendalikan massa. Dan umat pun bingung, siapa yang benar, siapa yang berpihak pada langit, dan siapa yang sudah dijual pada dunia. Inilah fitnah akhir zaman. Ketika yang bersorban belum tentu berpihak pada kebenaran, dan yang bersuara lantang belum tentu membawa cahaya. Di masa Firaun, ia tidak hanya berkuasa, ia bisikan bahwa dia adalah Tuhan. Aku Tuhanmu yang paling tinggi, katanya. QS An-Nazi'at 24. Ia bangun istana, piramida, dan patung-patung. Bukan hanya untuk kebesaran, tapi untuk ditakuti, untuk disembah. Dan rakyat pun patuh karena ditipu dengan sihir, dibungkam dengan kekerasan, dan dijauhkan dari nabi-nabi. Tapi di balik semua itu ada bisikan iblis yang terus membisikkan bahwa manusia bisa menjadi Tuhan jika ia cukup kuat, cukup kaya, cukup ditakuti. Dan hari ini, bisikan itu masih terdengar. Tapi bukan dari Firaun kuno, melainkan dari pemimpin modern, dari elit global yang merasa bisa mengatur dunia, mengendalikan hidup, dan menghapus Tuhan. Dari sistem mereka tidak berkata aku Tuhan secara terang, tapi mereka hidup seolah-olah tidak membutuhkannya. Di masa Bani Israel, iblis tidak tampil di depan, tapi ia berbisik di balik tirai. Ia hasut mereka agar membunuh para nabi. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dipenggal, Nabi Isa mereka coba salibkan. Padahal mereka umat pilihan yang diberi kitab, diturunkan wahyu, diselamatkan dari laut, diberi makanan dari langit, tapi mereka membangkang karena bisikan itu bisikan kesombongan yang berkata, kalian lebih tahu dari nabi-nabi itu. Wahyu harus mengikuti kehendak kalian. Jika nabi tidak sesuai, singkirkan. Dan sejak saat itu mereka menjadikan agama sebagai alat kitab, ditulis ulang hukum, ditawar, dan wahyu. Diperdagangkan. Iblis tidak perlu turun tangan, karena mereka sudah mewarisi sifat yang dia tanamkan. Sombong terhadap kebenaran dan menolak tunduk pada Tuhan. Di akhir zaman, iblis tidak lagi bekerja sendiri. Ia bangun sistem, ia bentuk jaringan. Ia siapkan panggung dunia bagi sang pemimpin terakhirnya. Dajjal bukan kerajaan, tapi sistem global yang mengatur segalanya: ekonomi, media, pendidikan, bahkan keyakinan. Ia ciptakan dunia yang terhubung, tapi terbelenggu. Ia munculkan teknologi yang memudahkan, tapi juga memata-matai. Ia tawarkan kenyamanan sebagai ganti dari ketaatan. Semua diarahkan pada satu titik, satu kepemimpinan, satu mata uang, satu kebenaran buatan. Di balik jargon kemajuan tersimpan agenda kegelapan. Di balik kebebasan ada pengawasan, dan di balik perdamaian palsu ada dominasi. Inilah sistem Dajjal yang menjanjikan surga dunia, tapi menyembunyikan neraka di baliknya. Dan iblis pun tersenyum karena permainan akhirnya hampir selesai. Mereka merasa menang karena sistem mereka menguasai dunia, karena umat tercerai, karena kebenaran disembunyikan dan kebatilan diagungkan. Mereka merancang dengan kecanggihan teknologi,
dengan kekuatan militer, dengan propaganda yang tak putus-putus. Tapi mereka lupa ada rancangan yang lebih tinggi yang tak bisa dibendung oleh satelit, tak bisa dihancurkan oleh senjata, dan tak bisa dipalsukan oleh media. Allah berfirman, "Sungguh, mereka merancang tipu daya, dan aku pun merancang tipu daya. Maka beri tangguhlah orang-orang kafir itu. Tangguhkanlah mereka itu barang sebentar." QS Ats-Tariq 15-17. Mereka sibuk menyusun strategi, tapi Allah telah menetapkan akhir cerita. Dan bagi orang-orang beriman ini bukan waktu untuk takut. Bukan saatnya bersembunyi, tapi saatnya bangkit berpegang teguh pada kebenaran dan menjadi bagian dari skenario ilahi. Bukan pion dalam sandiwara iblis. Dunia digital dibanggakan sebagai pencapaian terbesar umat manusia, tapi juga menjadi jerat paling halus dan paling mematikan layar kecil di tangan setiap orang. Tapi dampaknya lebih besar dari senjata kecanduan. Dimulai dari sentuhan, dari scroll, tanpa tujuan, dari notifikasi yang terus memanggil hingga waktu, fokus, dan hati perlahan terkuras kebohongan. Dibungkus dalam estetika berita palsu. Disebar gambar disunting wajah dibentuk ulang hingga yang salah terlihat benar. Dan yang benar dianggap membosankan pelacuran visual menjadi industri tubuh. Dijual demi klik aib, diumbar demi engagement. Dan generasi pun tumbuh dengan standar keindahan yang palsu dan nilai diri yang rapuh. Semua tampak bebas, tapi sesungguhnya terkunci dalam algoritma yang tahu lebih banyak dari diri sendiri. Inilah zaman fitnah di mana dosa bisa dikirim dalam detik dan kemaksiatan hadir tanpa harus keluar rumah. Dulu, manusia dijual di pasar-pasar Buddha, dipasung dengan rantai, dipaksa bekerja tanpa hak. Hari ini, perbudakan tak lagi pakai rantai, tapi kontrak tak lagi pakai cambuk, tapi cicilan tak lagi pakai penjaga, tapi bunga yang terus tumbuh dan tak pernah tidur. Itulah riba sistem yang memiskinkan dalam diam, mengikat dengan angka menjajah, dengan grafik membuat orang bekerja seumur hidup. Bukan untuk hidup layak, tapi untuk membayar utang. Mereka menyebutnya kredit, pinjaman lunak, bantuan finansial. Padahal itu jerat yang menundukkan keluarga, menghancurkan generasi, dan menumpuk kekayaan pada segelintir elit. Allah tidak tinggal diam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. QS Al-Baqarah 275. Riba bukan sekadar dosa, ia adalah sistem yang melawan hukum langit dan memperbudak manusia atas nama kemajuan. Politik global tampak seperti ajang debat, pemilu, pidato, dan perundingan diplomatik. Tapi di balik layar ia bukan tentang rakyat, bukan tentang keadilan atau kesejahteraan politik. Hari ini adalah panggung dengan naskah yang sudah ditulis, aktor-aktor yang dipilih dan hasil yang sudah diatur. Pemimpin silih berganti, tapi sistem tetap sama. Retorika berubah, tapi kebijakan tetap tunduk pada yang berkuasa. Elit global bersembunyi di balik lembaga-lembaga besar, mengendalikan bank, sentral, media massa, dan perusahaan multinasional. Mereka bukan pejabat, bukan presiden, tapi mereka yang menentukan arah dunia. Menarik tali dari balik tirai, sementara rakyat hanya jadi penonton. Mereka ciptakan konflik untuk menjual senjata mereka, sebarkan krisis untuk menciptakan utang, dan mereka bangun musuh untuk menguatkan aliansi palsu. Inilah sandiwara di mana suara rakyat hanyalah formalitas dan demokrasi menjadi ilusi. Di balik semua ini, kecanduan digital ekonomi, riba politik, sandiwara perang tanpa akhir, krisis moral dan budaya sesat. Ada satu benang merah yang tak terlihat, tapi terus menarik umat manusia menjauh. Perlahan, dari sang pencipta, agenda iblis bukan sekadar maksiat, tapi penyesatan sistematis, agar manusia lupa tujuan hidupnya, lupa akhirat, lupa bahwa dunia ini sementara ia jadikan dunia terasa kekal. Ia penuhi hati dengan ketakutan akan miskin, bukan takut kepada Tuhan. Ia gantikan zikir dengan notifikasi, ia tukar sujud dengan scroll, ia tukar ibadah dengan sibuk. Dan ketika hati mulai kering, akal jadi tumpul dan jiwa pun kosong. Inilah kemenangan iblis, bukan saat manusia berdosa, tapi saat manusia tak lagi peduli bahwa ia berdosa. Manusia sibuk tertawa, menikmati pertunjukan, menjadi penonton setia di panggung dunia, yang naskahnya ditulis oleh iblis. Acara demi acara, scroll demi scroll, tayangan demi tayangan,
Semua dirancang bukan untuk menghibur, tapi untuk melalaikan mereka. Pikir ini hiburan, padahal ini pembiusan mereka. Kira ini kebebasan, padahal ini jerat mereka. Bilang ini kemajuan, padahal ini kehancuran. Hati dilemahkan akal, dipadamkan jiwa, dibiarkan lapar, sambil tubuh, terus dijejali kenikmatan palsu. Mereka tak sadar perlahan kehilangan fitrah menjauh dari Sang Pencipta hingga akhirnya lupa siapa diri mereka dan kemana seharusnya mereka kembali. Inilah trik iblis yang paling tua, tapi paling berhasil, membuat manusia tertawa di jalan menuju neraka. Mereka tertawa saat agama dihina, dibilang kuno, dijadikan lelucon, dijadikan bahan sindiran di film, di panggung, di sosial media. Mereka diam, bahkan ikut tertawa seolah tak ada yang salah. Tapi mereka marah saat nafsu dikekang, saat disuruh menutup aurat, saat dilarang zina, saat diingatkan halal dan haram. Mereka bilang, jangan atur hidup orang lain. Padahal hidup mereka sedang diatur oleh nafsu, oleh algoritma, oleh sistem yang tak peduli pada keselamatan akhirat. Inilah zaman di mana yang hak dianggap aneh dan yang batil dianggap biasa. Inilah zaman di mana menjaga diri dianggap radikal dan mengikuti hawa nafsu dianggap kemerdekaan. Mereka merasa bebas berkata semaunya berpakaian, sesukanya berbuat sebebas-bebasnya atas nama hak dan pilihan. Tapi tanpa sadar, setiap langkah mereka sudah ditulis dalam naskah yang bukan mereka buat sendiri. Naskah iblis yang memutarbalikkan cahaya jadi kegelapan dan dosa jadi hiburan. Mereka kira mereka memilih, padahal hanya mengikuti tren yang sudah diatur, gaya hidup yang sudah ditanam. Jalan hidup yang dijauhkan dari Tuhan. Mereka tertawa di atas panggung yang dibangun iblis, menari di bawah sorotan yang menyilaukan, tapi tidak melihat jurang yang menganga di depan mereka merasa bebas. Padahal sedang diperbudak oleh nafsu, oleh sistem, oleh dunia yang perlahan menjauhkan mereka dari fitrah dan dari surga. Tapi selalu ada jalan kembali meski sempit, meski sunyi, meski tak banyak yang menempuhnya. Bukan jalan yang ramai, bukan jalan yang populer, tapi itulah satu-satunya jalan yang menjauhkan dari jerat iblis dan mendekatkan pada cahaya Tuhan. Jalan untuk berhenti sejenak, melepaskan layar, merendahkan hati, mengakui bahwa selama ini kita salah arah bukan aib, untuk kembali bukan kelemahan, untuk mengaku tersesat aib yang sesungguhnya adalah tahu diri salah, tapi tetap memilih gelap. Sistem ini bisa dihancurkan, bukan dengan kekerasan tapi dengan kesadaran satu demi satu jiwa, yang terbangun hati yang jernih akal, yang berpikir dan hidup yang kembali lurus. Bangkitlah bukan dengan benci, tapi dengan ilmu, bukan dengan marah, tapi dengan iman. Lepaskan dirimu dari naskah iblis, dan tulislah hidupmu dengan tinta taubat di atas lembaran cahaya wahyu. Karena yang menolak sistem iblis hari ini mungkin akan sendirian, tapi kelak di akhirat dia tidak akan menyesal. Ini bukan sekadar teori konspirasi, bukan dongeng gelap, bukan cerita liar yang disebar di forum-forum bawah tanah ini. Janji iblis yang tercatat di dalam kitab suci bukan sekali tapi berulang kali. Demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. QS, Syaat 82-83. Janji itu bukan main-main. Ia disampaikan langsung di hadapan Tuhan dan dijalankan. Sampai hari ini dengan sistem, dengan media, dengan ekonomi, dengan politik, dan dengan semua yang dianggap kemajuan, iblis tidak bekerja sendiri. Dia punya bala tentara di langit dan di bumi berupa jin dan manusia yang hatinya telah buta. Mereka bangun dunia yang tampak bebas tapi penuh kendali. Dunia yang tampak terang, tapi membuat hati gelap, dan janji iblis pun perlahan terpenuhi. Satu demi satu manusia tersesat. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak peduli. Wahai umat manusia, wahai kaum beriman ini, bukan saatnya tertidur, bukan saatnya sibuk dengan dunia, saat sistem iblis menjalar ke setiap sudut kehidupan kita. Tak bisa lagi hanya jadi penonton. Bangkitlah bukan dengan amarah, tapi dengan ilmu, dengan iman, dengan keberanian untuk berkata, cukup tunduk pada sistem yang menipu. Cukup diam saat agama dihina.
Cukup mengikuti arus yang membawa kita menjauh dari Allah. Pegang kembali Al-Quran, bukan hanya dibaca, tapi dijadikan petunjuk. Bukan hanya dilantunkan, tapi dijadikan arah hidup. Rawat hati kita dengan zikir. Bersihkan pikiran kita dengan kebenaran. Kuatkan langkah kita dengan keyakinan bahwa jalan Allah mungkin sunyi. Tapi itulah satu-satunya jalan yang selamat bersatu dalam kebaikan. Bukan dalam bendera, tapi dalam tauhid. Bukan dalam fanatisme, tapi dalam ketaatan. Karena kelak yang akan menyelamatkan kita. Bukan harta, bukan gelar, bukan pengikut, tapi amal dan keikhlasan. Jangan tunggu dunia hancur untuk baru mulai mencari kebenaran. Karena cahaya itu sudah ada. Di depan kita tinggal kita mau berjalan ke arahnya, atau tetap memilih duduk dalam kegelapan. Sadarlah dari panggung dusta ini, dari sorotan palsu yang menyilaukan, tapi menyesatkan, dari tepuk tangan yang memabukkan, tapi tidak menyelamatkan, dari naskah hidup yang ditulis oleh mereka yang tidak peduli pada akhiratmu. Bukalah mata, ini bukan pertunjukan, ini kenyataan. Waktu terus berjalan, kematian makin dekat, dan hisab. Bukan ilusi, kita tak bisa selamanya bersembunyi di balik layar. Di balik tawa, di balik rutinitas akan tiba. Saatnya semua lampu mati, semua topeng lepas, dan yang tersisa hanyalah kau dan amalmu. Buka tabir ini, buka ilusi yang membungkus hati dan mata, karena dunia tak seindah yang ditampilkan, tak seaman yang dijanjikan, dan tak selamanya. Seperti yang kau kira, di balik gemerlapnya ada perang batin, di balik tawanya ada kesepian, di balik pencapaiannya ada kehampaan yang dalam dunia telah disulap menjadi candu dengan nama-nama baru. Kebebasan, kesuksesan, kemajuan influencer, impian liburan, validasi. Padahal semua itu hanyalah fata morgana yang terus menjauh semakin kau kejar. Dan saat tirai itu dibuka, kau akan melihat hakikat dunia yang sebenarnya. Ujian bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Bukan surga, tapi ladang amal. Buka tabir itu sebelum ajal yang membukakannya untukmu. Karena saat itu datang, semua ilusi akan lenyap dan hanya kebenaran yang tersisa. Jangan jadi aktor dalam panggung iblis yang rela menjual nurani demi tepuk tangan dunia. Jangan jadi pemain yang membaca naskah dosa dan mengulang adegan maksiat hari demi hari. Jangan bangga menjadi viral kalau itu membuatmu jauh dari ridha Allah. Karena bukan itu tujuan hidupmu. Bukan untuk menghibur dunia sambil melupakan akhirat. Bangkitlah dan jadilah pejuang kebenaran meski sunyi, meski dilupakan, meski dicaci. Karena kebenaran tidak butuh panggung, tidak butuh sorotan. Kebenaran hanya butuh hati yang jujur dan jiwa yang berani. Jadilah pembawa cahaya di tengah gelap, bukan penari bayangan di bawah cahaya palsu. Jadilah suara yang mengingatkan, bukan bisikan yang menyesatkan. Dan ketika semua tirai dunia ditutup, kau akan bersyukur, bukan karena pernah terkenal, tapi karena pernah istiqomah. Sesungguhnya aku, iblis, hanya menyeru kalian, lalu kalian memenuhi seruanku. Maka janganlah kalian mencela aku, tetapi celalah diri kalian sendiri. Qiyasah Ibrahim 22. Itulah pengakuan iblis di hari penghakiman di hadapan seluruh manusia. Tidak ada paksaan, tidak ada pecut, hanya ajakan, dan kalian mengikutinya sendiri. Kalian tergoda oleh dunia, kalian tunduk pada nafsu kalian. Tahu kebenaran tapi memilih jalan lain. Iblis hanya membisikkan, tapi kalian sendiri yang berjalan. Kalian sendiri yang menandatangani peran kalian dalam panggung penuh tipu daya.